Halo guys, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tahu pengalaman mistis gue di Gunung Salak. Di sini gue udah sama temen gue guys. Pertama ada Faldi, kedua ada Gua Ijo, nama asli gua Rafli. Oke. Ini dia juga ketua komunitas gue guys. Buat kalian yang pengen tahu mereka berdua, lihat aja di bawah pot. Di bawah pot. Di bawah sini nih maksudnya nih. Oke guys, stay tune terus ya. Oke guys, sebelum gue mulai videonya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Nyalain loncengnya juga, jangan lupa, oke? Singkat cerita guys, jadi waktu itu gue ke Gunung Salak itu tahun 2018 bulan September guys. Gue niatnya itu berdua doang sama temen gue nih, sama si Paldi waktu itu. Cuman kedengaran sama anak komplek gue lah, termasuk si Ijo juga. Akhirnya mereka ikut, jadi gue total jalan tuh berenam jadinya guys. Ada gue, Ijo, Paldi, Bobby, Dado, sama Bibiu. Gue berenam tuh guys, itu anak komplek gue semua. Singkat cerita, gue jalan itu jam 3 pagi guys. Waktu itu kita semua belum tidur guys, jadi kita begadang semua. Jalan jam 3 pagi, nyampe base camp Cimelati itu jam 5 pagi guys. Dari situ kita langsung siap-siap, jalanlah langsung kita berangkat. Dari awal berangkat ini kita udah ngalamin hal-hal yang aneh guys. Pertama kita kesesat itu masih di bawah guys, kita langsung kesesat itu, kita jadi muter balik di situ-situ aja. Nah akhirnya gue sebenarnya udah kaget juga gitu, baru jalan langsung kesesat. Gue pengen muter balik itu rasanya. Nah akhirnya si Ijo inilah yang nyari jalan. Waktu itu gimana tuh Jo, bisa ada pikiran buat nyari jalan gitu Jo? Iya, menurut ilmu yang pernah gue dapatin sih gitu ya. Kalau kita udah jalan berkelompok, ya, istilahnya kita tuh jalan nggak cuma sendiri gitu. Kita memang waktu itu berenam. Nah, jadi berenam itu jadi spasi jarak antara si kelompok dengan si pencari jalur. Nah di sini yang gue coba terapin, anak-anak tuh buat tinggal dulu tuh di mana titik kita tersesat waktu itu. Karena kan waktu itu kan yang gue ingat di situ ada cabang pertigaan gitu kan. Antara gue juga nggak tahu karena gue juga di situ baru kan waktu itu. Jadi untuk teman-teman yang berempat buat tinggal dulu tuh di pertigaan. Itu termasuk gue tuh guys tuh ditinggal ya. gitu. Jadi setelah gue tinggal anak-anak itu gue masuk tuh ke hutan-hutan gitu kan, masuk jalur setapak. Akhirnya gue juga sempat ngebelah jalur sampai di titik di mana gue mentok. Nah di situ ada kubangan air gitu kan, dimana gue stuck di situ gitu kan, antara gue mau ke kiri itu udah jurang, gue mau ke kanan, nah itu hutannya terlalu curam gitu kan. Udah akhirnya gue coba di situ melakukan stop dulu gitu kan, stop dulu untuk berpikir di situ kan. Gue berdua waktu itu sama Dado, Nanda. Nah jadi gue di situ memikirkan sama si Dado, ini gimana gitu kan, kita udah mentok, artinya apakah kita mau balik lagi, apakah kita tetap cari jalur gitu kan. Sedangkan kita tersesat itu dan kita meninggalkan si teman-teman yang di belakang itu udah rada jauh juga jaraknya gitu kan. Ya, kira-kira udah sekitar 30 menit lah kita jalan tuh, udah saat kita meninggalkan teman gitu kan, udah dapat 30 menit. Udah akhirnya gue tetap cari jalan dan gue balik lagi ke teman-teman gitu kan, balik lagi ke teman-teman bahwasannya udah ada jalur. Cuman sementara di situ belum ketemu. Nah, akhirnya gua stopin anak-anak di tempat titik itu, gua cari lagi. Nah, gua bawa anak gua ke tempat 30 menit tadi gua mencari lagi sama Dado gitu kan. Pencet Dado ke kanan, gua ke kiri gitu kan. Artinya gua pencet cari jalur, akhirnya ketemu. Di situ ketemu jalur yang namanya gua menemukan tanda-tanda sedikit senang juga sih gue gitu kan. Setelah gue nanjak ke kiri, nah itu gue ke atas, itu menemukan beberapa kayak sedotan, terus aqua, terus ya intinya sampah-sampah lah. Nah yang gue percaya kalau di mana itu ada sampah, berarti di situ pernah dijajaki sama manusia, gitu, pernah dijamah. Udah akhirnya di situ gue sempet teriak juga sama teman-teman kan, bosan ada punya jalur. Dan pas gue nanjak lagi itu jalur udah rada menghilang gitu kan, udah rada hilang.
akhirnya di situ gue stop lagi, gue pikir lagi kan sama anak itu sekitar jam 9 sampai jam 10, gue bilang ke teman-teman gitu kan, bahwasannya kita tetap lanjutin perjalanan gitu kan. Artinya kalau misalnya kita nggak mau perjalanan untuk nembusin jalur utama, kita paling bisa sampai jam 2 siang gitu kan, karena di jam 12 siang itu untuk kita arah pulang masih keburu, artinya masih ketemu terang lah gitu kan. Sebab ya penyakit juga sih kalau kita misalkan tetap maksain gitu kan. Kalau misalnya udah ketemu udah nggak ketemu matahari gitu kan, down juga gitu. Udah akhirnya di situ gue sembari jalan, dan gue juga sembari menaruh yang namanya tanda gue gitu, tanda perkenalan gue sama alam itu. Jadi sekian gue jalan berapa meter gue ikat sedotan, nanti gue jalan lagi ke depan dapat berapa meter gue ikat tali gitu kan. Terus sampai di mana gue lelah gitu kan, yang sekiranya gue kayaknya udah gak bakal bisa nunggu jalan nih. Nah, jadi begitu kita pulang lagi kita udah gak tersesat, karena kan kita udah naruh apa ya, tanda-tanda lah ya, itu tadi kita gitu kan, tadi kita lewatin tadi. Istilahnya kita pasti pulang lah gitu kan, jauh lah untuk kata tersesat gitu kan. Udah akhirnya nggak lama kemudian setelah anak gue tinggal rada jauh nih kan, jadi gue tetap nyari jalan. Gue sebagai leader di situ waktu itu, gue cari jalan, akhirnya ketemu ada orang trekking juga guys. Pikir gue babi hutan nih kan, resep kan, orang resep nih gitu. Gue bingung nih ya, sama jarak pandang gue tuh nggak kelihatan gitu. Nih gue perhatiin terus ngedem, waktu ada 2 pendaki juga asal Bogor, itu dia melakukan trekking juga, tektok. Udah di situ pas gue ngeliat ada orang, gue kejar ya kan, gue panggil, bang. Dia bingung tuh suara dari mana ya, malah gue udah ngeliatin dari pinggir hutan gitu kan. Dia punya jalur utama gitu kan, dia naik jalur utama, cuma gue manggil masih jauh nih, bang gitu kan. Dia nyariin, gue liatin dia nyariin gitu. Ada orang gitu. Udah akhirnya gue kagetin lewat samping itu, lewat samping hutannya. Das gue keluar, wah bang lu dari mana, ditanya lah di situ. Gue ada sebuah pertanyaan, bang lu dari mana kok bisa gini-gini. Udah ini kita jelasin, dan gue juga minta untuk temen gue yang baru ini, yang orang Bogor tadi tuh yang ditemuin, untuk tunggu di sini sementara gitu kan. Bang sebentar ya, gue katanya gitu. Gue manggil temen gue dulu nih, manggil temen gue di belakang. Manggil gue tuh ya, manggil Adam, manggil Pali juga dan rekan-rekan yang lain. Udah, gue bilang bang, lu tunggu sini. Nanti kalau misalkan gue nggak balik agak lama, lu teriak-teriakan aja bang, gitu kan. Ya, takutnya gue juga kan manggil anak-anak, takutnya gue kesasar lagi gitu kan. Iya, ngeri juga. Naik Gunung Salak, gue tau sendiri mistisnya bro. Ada iya. Kita orang itu juga bisa tersesat dari awal mula ya. Iya. Dari awal mula begitu. Apalagi pas yang ada di muter-muter itu jauh di situ-situ aja yang waktu itu ya. Itu tersesatnya udah parah. Kalau itu 2 kali tersesat. 2 kali kita ya. Di awal sama itu sebenarnya di akhir. Nah akhirnya kan kita pas lagi nyari-nyari jalan itu, jadi kita emang bener-bener nerobos hutan-hutan waktu itu guys. Ada kayak si Pandi nih, tiba-tiba ada pacet aja kayak, ya ada pacet tiba-tiba di tangan gua juga ada pacet, terus duelin semua. Pokoknya itu kayak ibaratnya itu jalur apa ya, kita cuma modal nekat lah nerobos hutan. Akhirnya ketemu. Nah terus kita jalan tuh, kan udah di jalur utama semuanya tuh kita jalan berenam-enam sama yang tadi tuh yang berdua orang baru kenal lah. Kita jalan semuanya. Nah habis itu di perjalanan ini anak-anak nemu kejanggalan gitu guys. Itu posisinya tuh siang, udah jam 11-an lah itu. Nemu kejanggalan, yaitu kayak suara gamelan, suara gong. Waktu itu denger ya Pak? Denger. Lu juga kan Jok? Jelas banget itu, jelas. Gimana Pak lu denger tuh kalau gitu? Itu lagi tiba-tiba jalan, pas jalan tuh kedengeran parah itu. Padahal itu lagi di tengah hutan. Siang lagi posisinya. Posisi siang. Nggak mungkin banget orang main gamelan siang-siang kan, nggak mungkin banget. Iya, akhirnya kita mencoba untuk husnuzon aja lah. Kan kita juga niatnya baik nih ke gunung, naik gunung. Akhirnya kita jalan terus, jalan. Nah itu emang selama perjalanan itu aneh. Suara gong ini ada mulu guys. Suara gamelan juga tuh, gitu-gitulah ada. Akhirnya udahlah kita tetap naik itu kita sampai di pertama itu di tenda waktu itu guys. Jadi kita ke sono juga ketemu lah sama temen gua, ada ceweknya.
Dia berdua itu sebelumnya naik Gunung Salak. Nah kita ketemu tuh guys waktu itu. Ketemu kita basa-basi, langsung lah kita ke puncak. Nyampe puncak itu sekitar jam 2-an guys waktu itu. Jam 2 siang ya. Basa-basi di puncak, kita foto-foto dulu aja ya, foto-foto dulu. Cuaca udah gak enak. Jadi nih di Gunung Salak ini cuacanya aneh guys, kagak nentu. Awalnya panas nih, tiba-tiba kabut. Udah akhirnya tuh pas gue di puncak itu cuacanya kelihatannya kayak pengen hujan lah. Posisi kita tuh tektok, headlamp nggak bawa, jas hujan juga yang bawa nggak semuanya, logistik cuman bawa dikit. Akhirnya kita turun lah tuh jam 3-an sore turun. Kita ke tenda yang temen gue ini nih, yang cewek, rapi-rapi, hujan gede guys di situ.